Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang Bapak sayangi hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah kalau semua dalam keadaan sehat. Semoga akan mengabsen terlebih dahulu ya. Adrian hadir? Ya, berarti semuanya hadir, tidak ada yang sakit. Apalagi sekarang pertemuan kita yang pertama memasuki semester 2 kelas 4 ya. Baik, sebelum melanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Untuk berdoa silakan dipandu oleh Kakak Alvin. Berdoa dalam hati masing-masing, silakan pandu. Ya, terima kasih. Dengan berdoa kita berharap kepada Allah semoga apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, pada hari ini ada manfaatnya dan kita diberikan paham oleh Allah sehingga kita menjadi siswa-siswi yang pandai, yang pintar, yang mempunyai karakter yang bagus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum Bapak melanjutkan, alangkah baiknya untuk menambah semangat kita dalam belajar, Bapak akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Siap? Untuk ice breaking sekarang, karena pertemuan awal untuk kelas 4 itu semester 2 kita akan belajar tentang mengaji dan mengkaji surat Atin, maka ice breakingnya kita menggunakan ice breaking surat Atin ya. Siap? Masih ingat Atin? Nah, sok 1, 2, 3 Bapak yang pandu ya. Tepuk Atin. Atin artinya buah tin. Jumlahnya 8 ayat, diturunkan di Mekah. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ini ice breaking tentang Atin karena kita akan mempelajari surat Atin pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan kepada materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian tetap semangat dalam belajar ya. Untuk motivasi hari ini, karena kita akan belajar tentang surat Atin, yang mana Atin itu nanti kita akan belajar tentang kelebihan dan keutamaan manusia dibanding daripada makhluk lainnya, maka untuk motivasi pada hari ini jangan lupa kita bersyukur. Karena kita sebagai manusia, kita telah Allah berikan kelebihan, yaitu dengan diberikan akal yang sempurna. Dengan akal kita bisa membaca, dengan akal kita bisa menulis, dengan akal kita bisa menghitung. Nah, beda dengan hewan lain. Kucing misalkan, kucing tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung. Nah, dengan adanya akal, kita dapat menerima, mendapatkan pengetahuan informasi, yang mana pengetahuan informasi tersebut nanti akan menjadi sebuah ilmu yang dapat kita manfaatkan, yang dapat kita pelajari, yang dapat kita tebarkan kepada orang lain, seperti itu ya. Jadi untuk motivasi hari ini jangan lupa kita bersyukur. Siap bersyukur? Siap? Ya. Siapa yang tadi di rumah sholat subuh? Cung. Nah, mengapa kita harus melaksanakan sholat subuh? Itu juga termasuk salah satu cara kita bersyukur. Dengan kita melakukan kewajiban kita sebagai manusia, maka itu juga merupakan cara kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kemarin Bapak telah membuat sebuah asesmen, bahkan dari semester 1 Bapak telah melaksanakan asesmen awal, penilaian. Jadi dari kalian itu dalam masalah belajar itu berbeda-beda. Nah, ada yang senangnya nonton video, ada yang senangnya membaca artikel, ada yang senangnya mengamati sebuah gambar. Nah, makanya untuk pertemuan sekarang Bapak akan melaksanakan model pembelajaran diferensiasi, yaitu beragam pembelajaran sesuai minat yang kalian suka, seperti itu. Untuk pembelajaran sekarang kita akan
melaksanakan pembelajaran yang pertama membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, memahami makna yang terkandung dalam Quran Surat At-Tin. Yang mana nanti diharapkan setelah kalian mengikuti pelajaran Bapak pada kesempatan kali ini, nanti kalian bisa mampu membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, mampu menghafal Quran Surat At-Tin dengan tartil. Sebelum dilanjutkan kepada materi yang nanti akan Bapak paparkan sedikit, ya, di sini yang harus kalian ketahui dan yang harus kalian jadikan sebagai rambu-rambu pembelajaran yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, biasakan kita mengaji setiap hari. Suka mengaji setiap hari? Suka? Nah, suka ke madrasah? Suka? Ya, bagus, terima kasih. Biasakan mengaji setiap hari ya, karena itu merupakan sebuah ibadah dan kebiasaan yang baik. Yang kedua, tadi dalam ice breaking Bapak telah menyebutkan, bahkan kita semua telah menyebutkan bahwasanya Surat At-Tin itu mengapa dinamakan At-Tin? Karena artinya adalah buah tin. Berarti diambil dari ayat yang pertama dari Quran Surat At-Tin itu sendiri itu ya. Kemudian yang ketiga, kelebihan manusia. Tadi, Bapak tadi sudah menyebutkan kelebihan manusia apa saja. Nah, manusia itu diberi akal. Apa cenah ega? Manusia diberi akal. Adrian, manusia diberi akal. Dengan akal yang sempurna, manusia itu menjadi makhluk yang apa? Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itunya, yang paling sempurna di sisi Allah gitu. Itu yang harus jadi rambu-rambu untuk kalian nanti untuk pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sebelum Bapak melanjutkan, alangkah baiknya mungkin dari kalian ada yang siap untuk membacakan surat At-Tin. Cung, ngacung. Ya, silahkan. Namanya Kakak Alpin ya. Sok. Ya, tepuk tangan untuk teman kita Kakak Alpin ya. Jadikan inspirasi untuk semuanya. Kakak Alpin bisa, pasti kita juga bisa. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita itu tidak menjadi termotivasi dari orang lain, apalagi orang lain itu termasuk orang yang bisa itunya. Jadi jangan sampai kita tidak termotivasi oleh orang lain, apalagi melihat teman kita pintar, kita juga pasti bisa. Siap? Ya. Sekarang untuk pengenalan surat At-Tin, di sini Bapak akan menayangkan sebuah video ya untuk kalian, video tentang bacaan surat At-Tin. Kalian bisa mendengarkan. Nah, itu. Kalian telah mendengar, kalian telah menyimak, dan kalian telah menyaksikan. Bagaimana menurut pendapat kalian ketika mendengarkan surat At-Tin yang tadi Bapak tadi putar? Apakah enak, merdu didengarnya? Ya pasti ya. Jadi diharapkan kita juga selain kita bisa menghafal Quran surat At-Tin, tapi coba dengan nada yang bagus, dengan nada yang baik. Insya Allah itu lebih apa? Lebih dapat didengarnya, lebih merdu, lebih enak untuk didengar, baik oleh diri kita sendiri ataupun oleh orang lain, gitu ya. Kemudian di sini yang kedua, makna kandungan Quran surat At-Tin. Di sini Bapak akan sedikit menjelaskan ya. Untuk makna yang pertama di sini Quran surat At-Tin itu menjelaskan tentang mengenai buah tin dan buah zaitun. Nah, buah tin dan buah zaitun itu adalah dua buah yang mana dalam keterangan lain dikatakan buah tin dan buah zaitun itu adalah buah yang turun dari surga. Itu sedikit penjelasan dari Bapak terkait makna kandungan surat At-Tin. Baik, sebelum kita melanjutkan, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Ya, Rama mau bertanya tentang apa?
Apakah yang membuli akan masuk neraka? Nah, teman kita ini ada yang bertanya. Katanya, apakah yang suka membuli nanti akan masuk neraka? Terkait kita mempelajari tentang perbuatan baik dan perbuatan jelek. Tadi kan amal itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amal yang kita lakukan. Ya, jadi pertanyaannya, apakah orang yang suka membuli akan masuk neraka nanti? Sebelum Bapak menjawab, silakan, mungkin ada dari teman-temannya yang mau menjawab, silakan. Ya, silakan sih Pak. Kalau tidak ada yang Tepuk tangan untuk teman kita ya. Jadi menurut teman kita di sini jawabannya kalau tidak tobat nanti akan masuk neraka disiksa. Nah, seperti itu. Nah, baik, di sini Bapak akan sedikit menambahkan menguatkan. Jadi apa yang Sipa tadi katakan itu benar. Selama kita tidak bertobat ketika melaksanakan kejahatan, maka kejahatan kita itu nanti akan menggusur kepada kejelekan. Bahkan nanti di akhirat nanti akan memasukkan kita kepada neraka. Makanya ketika kita melaksanakan kejahatan, misalkan di sekolah suka membuli, suka ngece-ngece, suka misalkan hal yang sebagainya yang berkaitan dengan bullying ya, utamanya di sekolah. Jadi kalau kita tidak mau nanti dihukum, disiksa oleh Allah di akhirat, kita harus bertaubat. Bagaimana cara bertaubatnya? Minta ampun kepada Allah, dan orang yang suka kita bully, kita datangi, minta hampura, minta maaf. Misalkan Adrian suka dibully oleh si Kak Alpin. Nah, maka Kakak Alpin itu temui Adrian, minta maaf. Adrian, maaf ya kemarin saya suka membuli, saya berjanji tidak akan lagi karena saya takut nanti di akhirat disiksa oleh Allah. Seperti itu. Maka insya Allah kejahatan apapun ketika tobat karena Allah itu Maha Pengampun, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sebaliknya, kejahatan yang kita lakukan kalau kita tidak tidak bertaubat, meskipun kecil nanti akan dapatkan balasannya di mana? Di akhirat. Baik itu langsung dimasukkan ke neraka, disikat di neraka isukan teh urang teh, dikencungkeun ke neraka. Naudzubillahi min dalik ya. Makanya usahakan kita harus selalu berbuat baik kepada sesama teman, apalagi sekelas. Jangan bully-bulian, ulah ngaheureyan, ulah saling ngece. Tetap kita harus solid, tetap kita harus menjalin persaudaraan dengan baik. Siap? Siap ya, jangan ada lagi pembulian. Karena pembulian merupakan kejahatan yang nyata. Yang nanti akan ada dampaknya dalam kehidupan ke depan ataupun nanti di akhirat. Kalau kita tidak bertaubat. Selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah LKPD. Karena sebagaimana tadi di awal, dalam pembelajaran di awal Bapak menyebutkan bahwa untuk pertemuan sekarang itu kita belajar model dengan berdiferensiasi. Silahkan kalian membuat kelompok masing-masing sesuai dengan arahan dari Bapak tadi ya. Karena dari awal Bapak sudah melakukan asesmen, jadi yang mana nanti linknya akan Bapak kirim ke perangkat kalian masing-masing. Untuk tugas di sini Bapak telah memberikan kepada HP masing-masing ya, HP masing-masing setiap kelompok. Jadi untuk kelompok pertama ini silakan lihat gambar yang tadi Bapak kirim. Untuk kelompok 2 silakan lihat video yang tadi Bapak kirim, dan untuk kelompok 3 silakan kalian lihat artikel yang Bapak kirim. Nanti untuk pengerjaannya kalian lihat dulu seperti itu. Kemudian setelah selesai nanti buat sebuah laporan dari apa yang kalian tangkap, baik dari gambar, baik dari video, ataupun baik dari artikel yang kalian baca. Semuanya paham? Paham? Semuanya paham? Bapak beri waktu 30 menit ya untuk mengerjakannya dan untuk melihat, menyaksikan dari tugas yang tadi Bapak sampaikan ya. Nah, baik. Silakan ya. Buka silakan. Silakan buka kalian, lihat, baca-baca. Ada ini udah kebuka? Ya, tinggal ya silakan. Ya, silakan.
Sudah habis, sudah selesai ya untuk pengerjaan. Untuk sekarang silakan setiap kelompok maju ke depan, laporkan, ceritakan apa yang kalian tadi temukan baik dalam gambar untuk kelompok 1, dalam video untuk kelompok 2 ataupun dalam artikel untuk kelompok 3. Dimulai dari kelompok 3 dulu ya. Silakan ke depan. Maju ke depan untuk kelompok 3. Baik, anak-anak yang Bapak banggakan, jadi Bapak sedikit memberikan penguatan ya, bahwasanya baik dalam gambar yang tadi kalian lihat, video yang kalian lihat, ataupun artikel yang kalian tadi lihat, baik kelompok 1, 2, 3, semuanya itu menerangkan tentang mana kandungan surat Atin. Paling inti bahwasanya kita sebagai manusia, kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan akal yang sempurna kepada kita. Manfaatkan pemberian kurnia yang Allah telah berikan kepada kita dengan baik, pergunakan untuk beribadah kepadanya sehingga nanti kita kembali ke akhirat, nanti kita bersama-sama kembali berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita sama-sama menyimpulkan tentang ataupun terkait apa yang kita pelajari pada hari ini. Silakan, ada dari siswa yang mau menyampaikan kesimpulan? Ya, silakan ke depan. Menghadap ke sini, menghadap kali itu. 1. Allah memilih 4 nama, yaitu Atin, Az-Zaitun, Tursinin, dan Al-Balad, Al-Amin untuk menjadi bukti kebenaran sumpahnya. 4 nama tersebut diabadikan dalam Al-Quran, yaitu sebagai berikut. A. Buah tin, yaitu buah yang banyak tumbuh di perbukitan wilayah Timur Tengah. Terima kasih kepada teman kita ya. Tepuk tangan untuk Saudari Winda. Jadi itu mungkin ya kesimpulannya dan dapat kalian saksikan juga di sini. Ini ada kesimpulan 6 poin untuk kesimpulan pada pembelajaran kesempatan kali ini. Sebelum Bapak mengakhiri, Bapak akan memberikan dulu penilaian sumatif kepada kalian. Jadi untuk sekarang silakan kalian kembali ke meja masing-masing lagi, sok. Sini Bapak akan memberikan sebuah soal sumatif ya untuk pertemuan kali ini. Silakan kalian isi masing-masing. Nanti setelah selesai dikumpulkan di meja Bapak. Nah. Sudah selesai? Silakan kumpulkan ke depan. Ini sudah semuanya? Nanti hasilnya Bapak akan nilai hasilnya. Kalau masih ada yang kurang dari KKM untuk nilai, Bapak akan mengadakan pengayaan ataupun remedial. Yang mana untuk pengayaan dan remedial nanti Bapak akan buat tugas ataupun nanti tugasnya dibuat di rumah ya. Nanti setelah istirahat Bapak akan berikan nanti hasil yang kalian telah isi di sini. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih kepada anak-anak Bapak yang hebat atas pertemuan dan kerjasamanya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.